Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali di podcast Imin Damai. Dan kali ini kita akan membahas tentang merdeka dari penatnya hidup. Namun sebelumnya, apa kabar untuk teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini? Semoga kita semua semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hidup adalah perjalanan yang tentunya penuh warna-warni, terdiri dari momen indah dan tantangan yang menguji ketangguhan kita. Namun terkadang hidup dapat terasa sangat berat, menyebabkan penat yang mendalam. Rasa lelah ini tentunya dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kelelahan fisik, mental, atau bahkan emosional. Tetapi meskipun kadang-kadang kita merasa terjebak dalam kegelapan. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana sih caranya untuk merdeka dari penatnya hidup yang mungkin saja saat ini kita sedang berada di fase tersebut. Hal yang pertama yang sebaiknya kita lakukan adalah mengenali dan menerima perasaan kita. Jadi langkah pertama untuk merdeka dari penatnya hidup adalah mengenali dan menerima perasaan yang kita alami. Jadi jangan menekan atau menyembunyikan perasaan kita, karena hal ini dapat memperburuk keadaan. Ayo kita coba sama-sama memberikan diri kita izin untuk merasakan emosi kita dengan jujur. Dengan mengenali emosi kita, maka tentunya ini adalah langkah yang penting untuk memahami akar dari penyebab rasa kelelahan atau kepenatan yang sedang kita rasakan. Hal yang kedua adalah berbicara dengan seseorang yang dapat dipercaya. Nah, dengan berbagi perasaan kita dengan seseorang yang tentunya kita percayai, maka hal ini dapat memberikan rasa lega yang luar biasa. Terkadang berbicara tentang apa yang kita alami dapat membantu kita memproses perasaan kita dengan lebih baik. Baik itu kepada teman, anggota keluarga, atau bahkan seorang profesional kesehatan mental dapat menjadi pendengar yang baik. Mereka dapat memberikan perspektif baru dan dukungan yang kita butuhkan untuk merdeka dari beban emosional. Hal yang ketiga adalah menemukan ketenangan dalam meditasi. Meditasi adalah praktik yang telah terbukti membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Dengan fokus pada pernafasan dan meredakan pikiran yang mengganggu, meditasi dapat membawa kita ke dalam keadaan yang begitu damai yang mendalam. Jangan lupa untuk meluangkan waktu sejenak, kalau perlu setiap hari, untuk bermeditasi dan merenung. Ini bisa menjadi momen untuk merenungkan perasaan kita, melepaskan beban, dan menemukan ketenangan di dalam diri kita. Hal yang keempat adalah menetapkan batasan yang sehat. Seringkali penatnya hidup disebabkan oleh kurangnya batasan yang sehat. Bekerja terlalu keras atau terlalu lama, terlibat dalam komitmen yang berlebihan, dan mengabaikan kebutuhan pribadi dapat mengurangi energi, bahkan menguras energi, serta juga bisa menyebabkan penat yang berkepanjangan. Jadi jangan ragu untuk mengatakan tidak ketika kita merasa terlalu banyak tuntutan yang diletakkan pada kita. Tetapkan batasan yang jelas untuk melindungi waktu dan energi kita. Hal yang kelima adalah melibatkan diri dalam aktivitas yang kita nikmati. Mengalihkan perhatian dari penatnya hidup dapat dilakukan dengan terlibat dalam aktivitas yang kita nikmati. Entahkah itu bermain musik, menulis, berkebun,
aktif di kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, atau berolahraga. Jadi temukan cara-cara untuk mengisi waktu kita dengan kegiatan yang bisa memberikan kita kebahagiaan dan kepuasan. Aktivitas-aktivitas ini dapat menjadi pelarian yang positif dari tekanan kehidupan kita sehari-hari. Yang keenam adalah berfokus pada hal positif dan bersyukur. Menciptakan pola pikir yang positif dan menghargai hal-hal kecil dapat membantu kita merdeka dari penatnya hidup. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenung tentang hal-hal yang kita hargai dan ucapkan syukur untuk momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan. Yang ketujuh adalah mencari bantuan profesional jika betul-betul diperlukan. Jika penatnya hidup yang kita rasakan begitu berat dan terus-menerus, tentunya tidak ada salahnya untuk mencari bantuan profesional, baik itu terapis atau konselor. Nah, hal ini dapat memberikan kita dukungan dan tentunya solusi atau alat yang kita butuhkan untuk mengatasi tantangan emosional yang kita alami. Ini adalah langkah penting untuk merdeka dari beban yang terasa terlalu berat untuk ditangani sendiri. Dalam hidup, kita akan mengalami penatnya perjalanan yang kadang-kadang terasa menghimpit kita. Nah, ada banyak hal tentunya yang bisa kita lakukan seperti di poin-poin yang telah dibahas sebelumnya, dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-8, yakni menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Salah satu penyebab utama penatnya hidup adalah ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Terlalu banyak fokus pada pekerjaan dapat menguras energi dan waktu yang seharusnya kita bisa habiskan untuk beristirahat dan menjalani aktivitas yang kita nikmati. Jadi cobalah untuk menetapkan waktu kapan kita harus beristirahat dan bersantai, serta tentunya tetap menjaga waktu untuk berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman. Keseimbangan ini akan membantu kita merasa lebih bugar secara fisik dan emosional. Jadi bekerja itu penting, tapi menyiapkan waktu untuk bersantai, beristirahat, dan menikmati kehidupan di luar jam kerja tentunya itu juga sangat penting untuk kesehatan fisik dan emosional kita. Hal yang kesembilan adalah melibatkan diri dalam aktivitas fisik. Hal yang kesembilan adalah melibatkan diri dalam aktivitas fisik. Aktivitas fisik memiliki dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan emosional kita. Olahraga dan aktivitas fisik lainnya dapat membantu meredakan stres, meningkatkan suasana hati, dan tentunya meningkatkan energi. Jadi cobalah untuk melibatkan diri dalam rutinitas olahraga yang tentunya kita nikmati, sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Jadi berolahraga pun tidak boleh memaksakan diri tentunya. Cari saja jenis olahraga atau aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing, seperti berjalan-jalan, berlari, berenang, jogging, atau yoga. Ini adalah cara efektif untuk merdeka dari penatnya hidup dan tentunya menjaga keseimbangan emosional kita. Hal yang ke-10 adalah menumbuhkan rasa optimisme dan harapan. Penting untuk tetap memiliki rasa optimisme dan harapan, meskipun dalam situasi yang sulit. Menyadari bahwa kehidupan adalah perjalanan dengan pasang surut, dan mengingat bahwa masalah yang kita hadapi sekarang tidak akan bertahan selamanya, ini dapat membantu kita melihat masa depan dengan mata yang lebih terang. So, jangan lupa untuk melatih diri kita untuk berfokus pada peluang
dan potensi yang ada di sekitar kita, bahkan ketika segalanya terasa sulit.